Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan kalian tetap semangat dan sehat ya. Kali ini kita memasuki tema 7 subtema 1 pembelajaran 4, 5, dan 6. Dalam pembelajaran 4, 5, dan 6 kali ini, tujuan pembelajaran yaitu supaya kalian bisa menulis kembali isi tabel, kemudian bisa menyebutkan, menghargai, dan mengelompokkan perbedaan, bisa menyatakan pecahan pada gambar konkret, kemudian kalian bisa melakukan kegiatan berlari di air, kemudian membedakan panjang dan pendek bunyi. Nah, sekarang kita akan belajar membaca dongeng jerapah dan kura-kura. Di sebuah hutan, seekor kura-kura sedang mencari makan. Kura-kura melihat banyak pohon yang berbuah. Ia berusaha mendapatkan buah yang jatuh, namun buah yang jatuh sudah busuk. Kura-kura bersedih karena tidak mampu menggapai buah itu. Tiba-tiba sebuah suara mengagetkan kura-kura. Ia melihat sesosok hewan tinggi berjalan melewatinya. Hewan itu lalu mengunyah daun-daunan. Ternyata itu jerapah. "Hai jerapah, bisakah kau mengambilkan buah untukku?" teriak kura-kura. "Hai kura-kura, baiklah." Jerapah pun menarik dahan dan mengambil buah dengan mulutnya. Ia meletakkan buah itu di atas tanah. "Terima kasih jerapah, kau baik sekali." "Sama-sama kura-kura. Andai aku bisa sepertimu. Alangkah mudahnya aku mendapatkan makanan. Aku lambat dan tidak bisa memanjat," kata kura-kura. "Kamu tidak boleh mengeluh kura-kura," sahut jerapah. "Setelah dilahirkan, aku langsung diajarkan berjalan, bahkan berlari. Jika tidak, aku akan langsung dimangsa hewan buas." Kura-kura pun bersyukur. Dia memiliki tempurung yang kuat, sehingga terlindung dari bahaya. Kura-kura sadar, setiap makhluk memiliki kelebihan dan kekurangan. Sejak saat itu, kura-kura tidak pernah mengeluh lagi. Nah, pada isi cerita dongeng tadi, kita jawab pertanyaan di sampingnya. Apa judul tabel di samping? Yaitu jerapah dan kura-kura. Hewan-hewan apa saja yang menjadi tokoh cerita? Yaitu hewannya yaitu kura-kura dan jerapah. Kemudian kejadian apa yang dialami kura-kura? Yaitu kura-kura tidak bisa mengambil buah karena kura-kura tubuhnya pendek. Kemudian bagaimana hewan-hewan yang lain menolong kura-kura? Yaitu jerapah menolong kura-kura mengambilkan buah dengan mulutnya karena jerapah tubuhnya tinggi sehingga tubuhnya mencapai buah tersebut ya. Nah, setelah kita membaca dongeng tadi, nah sekarang kalian bisa menuliskan kembali isi tabel tersebut ya, tabel yang ini dengan cara dan bahasa kalian sendiri ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perbedaan. Deli beragama Islam. Ia melakukan sholat berjamaah. Hari raya agamanya yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Tony beragama Kristen. Ia dan keluarganya beribadah di gereja Kristen. Hari raya agamanya yaitu Natal dan Paskah. Johnny beragama Katolik. Ia dan keluarganya beribadah di gereja Katolik. Hari raya agamanya yaitu Natal dan Paskah. Kemudian Made beragama Hindu. Ia dan keluarganya beribadah di pura. Hari raya agamanya yaitu Nyepi dan Galungan. Kemudian Lani beragama Konghucu. Ia dan keluarganya beribadah di Klenteng. Hari raya agamanya yaitu Imlek dan Cap Gomeh. Kemudian Melan beragama Buddha. Ia dan keluarganya beribadah di Pihara. Hari raya agamanya yaitu Waisak dan Asada. Deli dan teman-temannya, walaupun kegiatan ibadah keagamaan mereka berbeda, tetapi sikapnya harus saling menghormati dan saling menghargai.
Nah, sekarang kita akan belajar matematika pecahan 1/4. Nah, sebuah kue bolu dipotong 4 bagian sama besar. Ya, ini adalah 1 dibagi 4. Ya, ini ada 1/4, 1/4, 1/4, dan 1/4. Nah, setiap potongan menyatakan pecahan 1/4. Pecahan 1/4 dilambangkan dengan 1 garis 4. Pecahan 1 garis 4 dibaca 1/4 atau 1/4. Nah, selain itu, di sini juga ada selembar kertas dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Ya, ini dibagi 4, 1 dibagi 4. Ini 1/4, 1/4, 1/4, dan 1/4. Nah, potongan kertas berwarna merah adalah 1/4 bagian. Nah, ini ya. Kemudian potongan kertas berwarna biru adalah 1/4 bagian, yang ini. Kemudian potongan kertas berwarna kuning adalah 1/4 bagian, yang ini ya. Kemudian potongan kertas berwarna hijau adalah 1/4 bagian, yang ini. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video animasi berikut. Nah, di sini ada 8 lembar roti tawar. Ibu membagi roti tawar menjadi 4 kelompok yang sama banyak. Setiap kelompok roti dapat dinyatakan sebagai pecahan 1/4. Jadi, 1/4 bagian dari 8 roti adalah 2 roti. Ya, ini adalah 1/4 bagian, ini 1/4 bagian, ini 1/4 bagian, dan ini 1/4 bagian. Kemudian, ibu membagi 12 apel menjadi 3 kelompok yang sama banyak. Setiap bagian yang dilingkari menyatakan pecahan 1/3. Jadi, 1/3 bagian dari 12 apel adalah 4 apel. Ya, ini adalah yang menyatakan 1/3, 1/3, dan ini adalah 1/3. Nah, sekarang kita akan berolahraga gerak berlari dalam air dengan cara menggerakkan kaki secara perlahan. Nah, kemudian kedua tangan digerakkan ke depan dan ke belakang. Nah, ini contohnya ya. Nah, sekarang kita belajar contoh bunyi panjang dan bunyi pendek. Detak jam dinding merupakan contoh bunyi pendek. Selain bunyi pendek, ada juga bunyi panjang. Contoh bunyi panjang yaitu bunyi ayam jantan berkokok, kemudian bunyi panjang pada lagu, bunyi peluit, dan bunyi sirene. Nah, anak-anakku sekalian, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian paham ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.